Nah, ternyata penurunan kemarin atau koreksi turun kemarin itu tertahan di level 3193. Kalau Anda ingat, kemarin saya sempat mengatakan di live streaming, Anda punya 3 opsi, 3 area untuk menjadi opsi pilihan buy, yaitu yang pertama adalah 3198, yang kedua adalah 3180, atau yang ketiga adalah antara area 3167 sampai 3170. Dan ternyata yang tersentuh adalah 3198 karena dia terhenti di 3193 kemudian rebound dan ditutup sampai ke level, kalau tidak salah, level 3213. Dan hari ini kita sempat lihat lagi spike sampai 3232. So, sebetulnya kalau Anda lihat strategi secara detail kemarin, ya harusnya Anda sudah bisa mengambil salah satu pola ataupun salah satu area sehingga mendapatkan ataupun memanfaatkan peluang tersebut. Tapi untuk kali ini, kira-kira apakah dia akan turun atau dia akan lanjutkan kenaikan? Ini dia yang akan kita coba cek terlebih dulu dari status US dollar berikut ini. Oke teman-teman, ini lihat dari posisinya candlestick sebetulnya merah ya. Dia ditutup merah kembali dan sempat terjadi penurunan, tapi coba perhatikan ya. Kita coba zoom di sini. Kondisinya adalah seperti demikian. Oke, Anda bisa lihat candlestick kemarin ditutup merah lebih rendah daripada penutupan sehari sebelumnya. Tapi coba cek, level tendanya sedikit lebih ngangkat atau sedikit lebih di atas dari low sebelumnya. Artinya di satu sisi memang sudah menunjukkan ada gejala berkurangnya tekanan turun ya, atau lebih tepatnya mungkin berkurangnya pelemahan kemudian sedikit menguat. Tapi memang kalau secara penutupan ini tidak bisa dikatakan sebagai penguatan ya. Dia masih tetap dalam posisi pelemahan. Oke, tapi apapun itu berarti ini tidak merubah skema kita dengan asumsi bahwa wave 3-nya dianggap selesai. Kemudian akan ada rebound yang berarti wave keempat. Hanya saja catatannya ingat, wave keempat ini kita tidak tahu apakah dia akan sampai ke titik 101 atau dia cuman ada di $100 saja. Jadi angka indeks ini akan sangat bergantung di sisi berikutnya ya. Dan saya rasa dengan tidak ada data ekonomi nanti malam, hanya mengatur ataupun berkutat kepada perkembangan terbaru Amerika dan China, kemudian juga kalaupun data Empire State bagus, ya saya rasa spike-nya ataupun kenaikan tidak akan terlalu besar. Nah, tapi kita bisa dapat bantuan begini teman-teman. Ingat rule dasarnya, teknikal dasarnya adalah wave keempat itu biasanya correction antara 38,2% ataupun 50% maksimum dari panjang wave 3. Saya asumsikan wave 3 ini selesai di sini. Berarti kalau saya ambil wave 3-nya, berarti saya ambil Fibonacci retracement kurang lebih sampai sini teman-teman. Ya, dari pangkal wave 2 sampai ke wave 3. Nah, oke. Nah, sekarang kita perbaiki wave 3 ujungnya di sini ya, karena low yang kemarin atau 2 hari yang lalu. Kemudian Anda bisa lihat di sini, angka 38,2% ada di mana? Oke, angka 38,2% kurang lebih di sini. Dan itu berarti menunjukkan 102,70. Nah, artinya begini, kalaupun misalnya kita ambil target maksimal atau target teoritis, maka seharusnya wave keempat itu akan terjadi pantulan sampai sini. Oke, tapi bisa saja pada praktiknya antara dia lebih tinggi dari 38,2%, that means 50%, atau kurang, atau di bawahnya, berarti kurang lebih di 23,6%. Berarti saya asumsikan dia bisa saja ambilnya di area ini. Berarti persis dengan perkiraan awal tadi kita ya. Dan otomatis wave kelimanya akan berada di bawah areal wave ketiga. Dan biasanya panjangnya akan sama dengan wave 1. Yang penting adalah dia tidak lebih panjang dari wave ketiga gitu ya. Oke, berarti untuk sementara waktu saya anggap saja koreksinya atau pullback-nya kurang lebih sampai 23,6% atau maksimum 38,2%. 50% saya asumsikan sebagai alternatif terakhir. Tapi pada dasarnya inilah yang akan terjadi, sehingga kita harapkan penguatan mungkin akan indikasi bahwa market mungkin sedikit retrace, sedikit pemulihan, tapi kemudian setelah itu akan terjadi turunan, dan itu akan bergantung pada data retail sales besok malam. Kalau misalkan datanya lebih bagus, ya otomatis mungkin kita bisa harapkan extend sampai 38,2% atau bahkan 50%. Setelah itu, kembali ke fase di mana market dikhawatirkan atau khawatir dengan kondisi dari ketidakpastian tarif. Bahkan ya kebingungan dari Federal Reserve sendiri bahwa kebijakan tarif ini mengganjal mereka untuk melakukan perubahan secara signifikan terhadap kebijakan moneter mereka. Oke, kemudian lanjutnya adalah kita lihat dari US Treasury nya. Kalau Anda perhatikan kemarin dia sudah sempat naik di atas ini, so inilah wave A-nya. Ya, kalau ini dia turun, ya turunnya persis dengan apa yang kita perkirakan juga. Karena ini berarti kalau kita lihat dari sebelumnya dia breakout, ingat saat dia tembus resisten berarti dia ada terjadi perubahan tren. Berarti confirmnya adalah uptrend sekarang ini ya untuk US Treasury-nya. Berhubung dia turun, maka ini yang kita sebut dengan pullback. Dan kebetulan so far dia tidak terlihat turun di bawah trendline lagi. Artinya harusnya kita anggap ini wave B yang kita nantikan.
Jadi pada waktu dekat mungkin kita akan dapatkan kenaikan WFC, dan kalau itu terjadi berarti sesuai dengan areal kenaikan untuk wave keempat tadi dari US dollar ya. Kondisinya seperti itu. Nah, artinya di sini teman-teman, kekhawatiran terkait dengan pasar, terkait dengan ekonomi berarti masih akan dominan, dan itu yang membuat kenapa obligasi turun, imbal hasilnya tetap naik gitu kan. Kemudian sisi lain, karena kekhawatiran tersebut justru melemahkan US dollar. Jadi itu masih akan berlanjut. Tapi untuk sementara waktu kita akan lihat retestnya, dan ini akan mempengaruhi sedikitnya pada harga atau mata uang pound sterling. Kalau Anda lihat, berkali-kali dia mencoba untuk turun tapi tertahan, kemudian dia balik lagi naik 1, 2, sudah ada 2 atau 3 resisten yang ditembus ya. Termasuk juga MA200 kembali fight di atas. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari high atau puncak yang sebelumnya, yang terdekat, sebenarnya dia sudah sedikit melewati. Cuman apakah kita katakan tembus? Jawabannya belum, karena dia masih tetap running dan kita anggap ini hanya menguji. False breakout mungkin, ataupun breakthrough bisa juga. Tapi yang jelas, secara indikator, kalau kita perhatikan 100% sudah terus bertahan di atas itu selama 1 atau 2 hari, maka kita akan lihat target berikutnya adalah 161,8, dan itu adalah di 3, atau 1.33080. Nah, artinya secara keseluruhan harusnya kita akan lihat kenaikan lebih lanjut dari pound sterling. Apalagi tadi data pekerjaan dari Inggris sama sekali tidak membuat dia bergeming. Artinya di sini berarti kita bisa abaikan, dan inilah dia. Kalau misalnya lihat dari gejalanya, serasa layak ya kalau kita bisakan anggap bahwa dia sedang atau cenderung mulai kenaikan. Oke, saya asumsikan begini teman-teman. 1, 2, kemudian ini 3, 4, harusnya ini sudah selesai 5 gitu ya. Tapi bisa saja bentukannya seperti ini. Setelah ini 1 dan 2, berarti kita akan dapatkan ini sebagai wave ketiga. Nah, wave ketiga, kemudian kita asumsikan wave keempat, lalu kemudian dilanjutkan dengan kenaikan wave 5. Tapi bisa saja kenaikan ini sebetulnya dia sudah dalam fase koreksi yang kemarin tertahan di zona merah, kemudian tadi pagi dia cuma sampai situ, dan saat ini kalau terjadi penembusan di atas 1.3200 harusnya saya follow buy saja. Jadi Anda diperkenalkan follow buy, tidak perlu tunggu di bawah, dan targetnya adalah tadi ya, kalau kita lihat di grafik daily, kecenderungannya adalah 1.3300, ada sekitar 60 atau 80 poin ke atas. Setelah itu Anda exit, karena yang dikhawatirkan adalah pembalikan atau rejection ya, karena bisa jadi akan ada pengulangan tail seperti demikian. Walaupun kalau kita perhatikan sebetulnya dolarnya kan masih ada kecenderungan untuk melemah, tapi tadi kita sudah lihat ada kecenderungan untuk membuka jalur rebound untuk wave keempat. Jadi hati-hati. Kemungkinan malam hari kita akan lihat penurunan pada pound sterling. Ini untuk berjaga-jaga. Crude oil. Satu sisi kita sudah dapatkan kenaikan kemarin sesuai dengan ekspektasi kita, naik sampai level 63 atau mendekati 63, tapi juga sudah exit lagi karena dia turun ke 60 ya. Saat ini kalau Anda perhatikan daily-nya, ini bentuknya lebih kepada shooting star atau mirip dengan spinning top. Spinning top itu kalau misalkan tail atas dan tail bawahnya sama ya. Kalau ini lebih pendek sebetulnya. Jadi kita anggap ini adalah shooting star, sehingga yang paling benar atau yang paling memungkinkan itu adalah kembali dalam fase penurunan. Ya, jadi itu yang akan kita tunggu. Itulah sebabnya kenapa strateginya bukan buy lagi tapi melainkan mencari level sell. Kalau misalkan area 64 tidak ditembus. Nah, tapi begini, skenario akan relatif sama. Tapi pada dasarnya di sini downtrendnya masih terlalu kuat ya. Jadi dalam hal ini kecenderungan untuk penurunan akan jauh lebih dominan daripada kenaikannya. Kalau begitu di grafik keempatnya kurang lebih seperti ini. Posisi yang terbaru kita masih tetap dibayangi dengan potensi yang namanya inverse head and shoulder ya, dan ini kita akui bersama, tapi tidak ideal memang karena di zona tengahnya ini terlalu curam ataupun terlalu tinggi ya. Jadi saya asumsikan kalaupun misalkan fail, sebetulnya yang kita bisa manfaatkan adalah area ini. Nah, ini kemungkinan yang akan kita lihat dalam waktu dekat, apakah triangle ataupun bahkan ascending triangle ataupun bahkan rising wedge. Yang jelas kalaupun misalkan dia terjadi kenaikan, Anda bisa lihat bersama di sini dia tertahan kembali di zona merah, dan harusnya disinilah kita akan kembali melakukan sell. Jadi bukan buy, tapi melakukan kembali melakukan sell, karena acuannya adalah fundamental yang masih cenderung negatif, termasuk dari kebijakan tarif. Hati-hati, yang buy mungkin kita segera exit, tapi kemudian switch strategi menjadi sell itu akan lebih layak. Kecuali kalau ada terjadi perubahan di atas level 63.50, Anda boleh follow buy atau switch jadi buy kembali. Oke, kemudian untuk gold sendiri, kalau saya perhatikan di sini, ini tentunya yang kemarin kita nantikan penurunan sampai 3170 ternyata kemarin tertahan di sini teman-teman ya. 3193. Saya sempat mengatakan Anda punya opsi untuk melakukan buy di 3198,
atau 3170 atau mungkin di angka tengah 3180-an. Ya, dan ternyata dia tertahan di sini 3193 dan coba perhatikan. Cukup lumayan ya. Kenaikan sampai 3230-an. Nah, sekarang lagi turun. Jangka pendeknya cenderung turun. Apakah saya boleh sell? Nah, sebetulnya kalau lihat dari teorinya ini memang bisa sell. Mungkin targetnya adalah ke level terendah kemarin. 3193 atau minimal 3198 atau minimal lagi 3205 atau 3200. Tapi di sini yang perlu kita tekankan adalah ingat kita berada dalam jalur kenaikan di mana kita sedang menantikan inilah wave 1, 2, 3 dan ini adalah 4. Ya, 4 ini bisa saja cuman sampai kemarin level 3193 kemudian dia naik sebagai wave kelima atau bisa jadi kecenderungannya adalah berikutnya dia akan sampai ke level 3170 lalu kemudian dia naik ya. Jadi kalau saya kasih nomor, kemungkinan ini adalah nomor 4, wave keempat sampai 3170, atau kalau saya anggap kemarin selesai berarti wave keempatnya adalah di 3193 kemarin. So preferable yang saya lebih mengantisipasi adalah apapun yang terjadi, baik itu wave keempat dianggap selesai ataupun belum selesai, maka poin utamanya adalah Anda sedang berhadapan dengan uptrend. Daripada Anda sell, maka yang lebih dipilih atau yang lebih dipertimbangkan ataupun direkomendasikan adalah buy. So, kalau begitu, kalau misalkan pun terjadi kenaikan di atas 3232, Anda boleh follow buy untuk mencapai 3240 ataupun 3245. Jauh lebih bagus lagi kalau dia tembus di atas 3245, maka strategi ataupun kenaikan wave 5 itu akan berlanjut sehingga akhirnya menghasilkan kenaikan terbaru atau high terbaru. Kira-kira apakah dia masih naik? Ya, saya rasa dalam grafik 4 pun menunjukkan pola yang sama. Dan termasuk di daily, ini yang jadi catatan. Kalau misalkan kita asumsikan small body-nya saja, maka saya bisa mengatakan bahwa dua candle terakhir itulah bearish harami. Tapi kalau saya menggunakan satu candle saja, small body, dan saya perhitungkan yang ada tail atas dan tail bawah yang cukup imbang, maka ini adalah spinning top. Yang artinya, kalau kita anggap itu adalah spinning top, kecenderungannya akan ditentukan oleh candlestick hari ini. Karena dia cenderung 50-50 antara bullish ataupun bearish. Kalau dia berhasil tembus areal high kemarin, 3245, maka kecenderungannya adalah bullish. Tapi kalau dia tembus low kemarin, 3193, maka kecenderungannya adalah bearish. Walaupun dengan catatan, bahwa dari grafik H1 pun H4 kita sudah dapatkan area yang kita perkirakan akan menjadi strong support. So, buy lebih preferable daripada sell.